Halo Sobat Kitchen dan sahabat Anchor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Maria. Saya sebagai chef technical untuk Bali Nusa. Hari ini spesial karena Anchor dan Ice Kitchen akan berkolaborasi untuk membagikan resep yang spesial, yaitu 4-in-1 dessert box. Untuk bahan-bahannya nanti akan kita jelaskan di description box. Yang pertama, kita akan kocok whipping creamnya. Nah, ini kita akan kocok whipping creamnya untuk 4 macam resep. Oke, yang perlu diketahui tentang whipping cream Anchor, karena kita adalah whipping cream dairy, jadi pastikan untuk menyimpannya di kulkas ya, di chiller bawah, untuk suhunya 2-4 derajat. Dan pastikan jangan menempel di dinding. Kenapa kalau menempel? Kalau menempel nanti whipping creamnya akan mengental, Sobat Kitchen. Pastikan untuk mengocok whipping cream, jadi habis dari chiller kita keluarkan lalu kita langsung kocok. Untuk tipsnya untuk mengocok whipping cream, pastikan mixing bowl-nya ini dari kulkas. Oke, kita langsung kocok whipping cream Anchor sebanyak 1 liter. Untuk Sobat Kitchen, kalaupun misalnya nih kita buka whipping cream tahannya berapa lama, disarankan itu 3-4 hari. Tapi kenyataannya sebenarnya 1 minggu nggak masalah ya Sobat Kitchen ya. Yang terpenting itu suhu dari chillernya Sobat Kitchen, dan pastikan jangan ada aroma yang menyengat ya di di chillernya Sobat Kitchen. Oke. Untuk mengocok whipping cream, pastikan speednya jangan langsung speed tinggi, jadi bertahap seperti itu. Yang sering dialami, yang kenapa kok whipping cream itu pecah? Apakah ada solusi kalau whipping cream pecah? Yang bisa kita lakukan, whipping cream itu kita kocok terus Sobat Kitchen. Yang terjadi akan ada pemisahan antara butter dan buttermilk. Nah, butternya itu ya unsalted butter. Nah, misalnya nih Sobat Kitchen habis beli dari Ice Kitchen, whipping creamnya itu pastikan selalu ditaruh di cooler box dan jangan terlalu lama di dalam kendaraan, seperti itu. Mengocok whipping creamnya jangan selalu kaku, jadi segini udah cukup. Nah, untuk tips yang kedua, untuk mengocok whipping cream nih, misalnya Sobat Kitchen dapurnya agak panas, jadi pastikan bisa juga kita tambahkan es buff di bawahnya. Jadi whipping creamnya lalu kita kasih es buff di bawahnya. Jadi itu sangat membantu sekali supaya whipping creamnya mengembang dengan sempurna. Karena whipping cream Anchor ini dairy product, kalau whippingnya tidak dengan suhu yang benar, nanti whipping creamnya tidak akan mengembang dengan sempurna. Kendala kedua biasanya kenapa whipping cream dairy itu lebih gampang pecah, yaitu karena whipping creamnya itu belum dingin benar, lalu Sobat Anchor kocok. Oke, kita langsung aja. Di box yang pertama kita akan membuat tiramisu. Nah, apa nih yang spesial? Karena tiramisunya ini kita memakai cream cheese. Untuk metodenya, metode yang all in one, jadinya semuanya masuk kecuali butternya. Yang pertama kita lelehkan butter. Untuk bahan-bahannya kita masukkan semua. Oke, untuk 4-in-1 dessert box ini kita akan membuat 2 macam sponge, yang itu adalah vanilla sponge dan coklat sponge. Untuk sponge-nya ini kenapa kita all in method? Karena kita ada cake emulsifier. Jadi kalau Sobat Kitchen dan sahabat Anchor dimanapun Anda berada ingin menggunakan resep ini, harus ada cake emulsifier-nya ya. Pastikan speed 1. Nah, untuk butternya ini asal leleh aja, jadi jangan terlalu mendidih. Pastikan jangan sampai butternya berubah menjadi bening, karena akan berpengaruh nanti untuk pengembangan sponsnya. Butternya seperti ini aja, lalu kita dinginkan dahulu. Pastikan butternya udah leleh dan juga panaskan oven. Untuk oven, kita harus kenal oven masing-masing. Ini saya pakai di suhu 175 dan atasnya 150. Oke, untuk sponge ini Sobat Kitchen dan sahabat Anchor bisa menggunakan loyang 30x30. Cuman kalau ini sekarang saya pakai loyang ukuran 23x33. Jadi menyesuaikan besarnya si ovennya. Oke, tambahkan vanilla essence sedikit, kurang lebih 1-2 gram. Biarkan adonannya mengembang. Untuk di tahap ini, kita bisa tambahkan coklat powder. Jadi kita bisa mengecek untuk adonannya udah
kental seperti ini. Dan pastikan juga telurnya kita taruh di suhu ruang ya Sobat Kitchen. Oke, setelah tahap ini untuk butternya kita pindahkan. Ada dua metode untuk mencampurkan butter meltingnya, langsung ataupun ini ada teknik memancing. Nah ini kalau teknik mancing ini supaya adonannya tidak turun ya Sobat Kitchen. Kita aduk. Nah waktu adonannya ini sedikit kita campurkan ke butter yang sudah melting. Ini nggak masalah Sobat Kitchen, kita aduknya tidak melipat. Jadi kita aduk aja. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam adonan. Nah, waktu adonan ini masuk, pastikan kita aduknya teknik melipat ya. Lalu kita tuang adonan. Sebelum kita masuk oven, pastikan kita gebrak dulu supaya tidak ada air bubble. Kita masukkan oven dan timingnya kurang lebih 20 menit. Oke, ini kurang lebih tadi 20 sampai 23 menit. Untuk sponsnya ini kita tunggu agak sedikit dingin, lalu nanti kita pindahkan ke cooling rack. Supaya apa? Supaya dia tidak menciut sponsnya. Oke, kita akan finishing untuk pembuatan tiramisu yang tadi saya sempat bilang. Jadi kita menggunakan cream cheese, bukan mascarpone ya Sobat Kitchen ya. Kita campurkan cream cheese dan gula. Oke, kita kocok sampai gulanya larut. Lalu kita tambahkan whipping cream cair sedikit demi sedikit. Untuk step yang terakhir kita folding atau kita aduk dengan whipping cream yang tadi sudah dikocok. Nah ini tipsnya ya Sobat Kitchen, jadi jangan langsung semuanya kita masukkan, jadi bertahap. Setelah tercampur lalu kita masukkan plastik segitiga atau piping bag. Biarkan dia dingin, biarkan simpan dulu di chiller sebelum kita assembling atau menata dessert boxnya. Jadi untuk air kopinya ini karena identik tiramisu itu dengan sponsnya dibasahi dengan kopi, saya ada gula, lalu ada kopi instan dan ada air hangat. Jadi ini nanti kita akan buat menjadi satu. Oke, kita taruh sponsnya di paling bawah, lalu kita beri sirup, kita beri krim di atasnya, krim tiramisunya, kita beri sirup kembali, terakhir kita motif atasnya. Tiramisu nanti terakhir kita dekor dengan coklat powder. Kita lanjut ke dessert box yang kedua, yaitu strawberry fresh cake. Yang pertama kita campurkan gelatin dengan air. Ini kita menggunakan gelatin bubuk. Nah ini Sobat Kitchen, untuk tipsnya kalau di resep Sobat Kitchen lihat ada penggunaan gelatin powder, itu airnya berapa? Jadi airnya itu dikalikan 5 aja. Kita masukkan strawberry, gula, lalu kita panaskan. Masukkan gelatin yang sudah direndam oleh air. Strawberry confit-nya ini benar-benar dingin waktu sebelum kita tuang nanti ke dessert box-nya. Setelah kita buat strawberry confit, kita tunggu sampai dia benar-benar dingin. Jadi tadi kita simpan dulu di chiller. Ini kita akan membuat diplomat cream-nya. Pertama kita masukkan whipping cream dan susu UHT, beri setengah bagian dari gula. Nah ini kita hangatkan Sobat Kitchen. Di tempat terpisah kita campur bahan-bahan kering. Di sini ada kuning telur, lalu gula pasir yang setengahnya, dan tepung dan maizena. Ini jangan lupa kita aduk dulu. Nah ini tipsnya ya Sobat Kitchen, supaya tidak bergerindil. Jadi biarkan adonan cairnya ini whipping cream dan susu UHT dan gulanya agak hangat, lalu kita campur dengan kuning telur, lalu kita tambahkan maizena dan tepung protein sedang. Ini untuk whipping cream, susu dan gulanya sudah hangat, lalu kita tuang ke adonan kuning telur dan gula, lalu tambahkan maizena dan tepung, lalu hangatkan kembali dengan api kecil, lalu kita aduk sampai adonannya pastry creamnya ini akan mengental dan mendidih, teraduk.
karena ini gampang gosong. Kita tambahkan vanilla essence sedikit, lalu pindahkan ke dalam. Nanti kita akan tambahkan butter. Nah, sambil menunggu ini hangat, kita mau kocok cream cheese-nya dahulu. Oke, kita masukkan cream cheese. Ini kocok sampai cream cheese-nya benar-benar halus. Setelah kita kocok cream cheese-nya sampai lembut saja, lalu ini pastry cream-nya sudah agak hangat, lalu masukkan sedikit-sedikit untuk butternya. Jadi butter di sini dia untuk emulsi atau supaya pastry creamnya jadi lebih mengkilat dan pastinya rasanya juga lebih enak. Ini kita aduk aja. Diplomat cream itu adalah pastry cream, nanti kita akan aduk dengan whipping cream. Setelah pastry creamnya kita masukkan butter, lalu kita ambil sedikit pastry creamnya ini ke dalam cream cheese perlahan-lahan sampai tercampur. Lalu kita folding, aduk dengan whipping cream. Ini whipping creamnya yang pertama kali kita kocok ya, kita aduk perlahan. Setelah ini nanti kita akan dinginkan dahulu di chiller menggunakan piping bag. Kita taruh vanilla sponge di paling bawah, lalu kita tata dengan strawberry fresh yang kita potong menjadi 2. Setelah ini kita timpa dengan diplomat cream, nanti biarkan dia agak set, lalu kita akan tuang dengan strawberry confit. Oke, kita lanjut di dessert box. Menu yang ketiga, kita ada Choco Oreo. Pertama, cream cheese dan gula pasir kita kocok. Cream cheese dan gula pasir kita kocok sampai lembut, lalu kita rendam gelatinnya. Di sini saya menggunakan coklat covered chocolate 54%. Sambil kita tunggu gulanya sampai larut, kita lelehkan coklat dengan Au Ben Marie atau ditim. Kalau coklatnya dilelehkan, pastikan airnya jangan masuk ke coklatnya ya Sobat Kitchen ya, nanti dia akan mengental. Oke, ini dark coklat coverture-nya yang sudah saya lelehkan, biarkan dia agak dingin sedikit. Untuk gelatinnya setelah kita rendam, lalu kita aduk, lalu kita Au Ben Marie juga atau ditim juga, jadi biarkan dia benar-benar lereh, tapi jangan airnya jangan sampai mendidih ya Sobat Kitchen. Gelatinnya sudah mencair. Nah, ini nggak masalah kalau misalnya panas-panas. Gelatinnya kita masukkan ke cream cheese. Kita masukkan. Setelah kita aduk, lalu kita aduk folding dengan whipping cream yang sudah kita kocok. Kita langsung aduk saja, sama seperti membuat tiramisu yang tadi. Jadi whipping creamnya dimasukkannya bertahap ya Sobat Kitchen ya. Setelah tercampur rata, lalu kita beri sedikit vanilla essence. Nah, untuk adonan ini nanti kita akan menjadi 2. Yang satu menggunakan Oreo crush dan yang satunya menggunakan coklat coverture yang sudah dilelehkan. Untuk yang Oreo kita hancurkan aja menggunakan tangan. Ini kita aduk saja jadi seperti ini. Nah, yang satunya kita langsung campurkan dengan coklat coverture. Kalau misalnya sekiranya Sobat Kitchen dan Sahabat Anchor agak takut untuk mencampur, nggak masalah, kita pancing juga. Oke, jadi kita sudah membuat 2 macam. Yang ini Choco Oreo cream dan yang ini coklat coverture cream menggunakan cream cheese. Di sini ada Choco Oreo, kita menggunakan base coklat sponge, lalu kita bikin 2 layer. Yang pertama Choco Oreo cream, lalu kita timpa dengan coklat coverture cream. Kita sampai di resep yang terakhir. Untuk dessert boxnya kita ada toffee cheese peanut pie. Jadi ini apa, ini base nya sama juga menggunakan cream cheese, tapi kita menggunakan selai kacang. Kita langsung aja. Yang pertama kita akan buat adalah base nya dulu. Di sini ada coklat Oreo yang sudah di crush, lalu kita aduk dengan melted butter. Dan yang kedua kita akan membuat cream cheese peanut pie-nya. Yang pertama ada cream cheese, lalu di sini ada gula pasir. Kita kocok sampai lembut, sampai gulanya larut.
Oke, ini cream cheese-nya, gulanya sudah halus. Lalu kita tambahkan vanilla essence sedikit dan peanut butter, selai peanut butter. Kita kocok kembali. Setelah tercampur, kita masukkan whipping cream cair secara perlahan. Setelah tercampur rata, lalu kita folding, aduk dengan whipping cream. Terakhir kita aduk whipping cream secara bertahap. Setelah tercampur rata, nanti kita akan masukkan ke plastik segitiga juga atau piping bag. Untuk glaze-nya, di sini yang tadi saya sudah sebutkan, di sini ada kacang almond sudah dipanggang. Lalu di sini ada coklat couverture, ada minyak. Jadi ini sudah jadi tadi cuman dicampur rata aja. Jadi pertama coklatnya sama minyaknya kita lelehkan, lalu kita campur dengan kacangnya yang sudah matang. Ini kita mau lelehkan. Coklatnya pastiin ya, Sobat Kitchen selalu di benmari. Nah, tapi kalau sudah ada minyak dan kacangnya nggak masalah, kita langsung aja. Nah, yang terakhir kita menggunakan base Oreo crush yang sudah kita campur dengan butter yang sudah dilelehkan. Lalu kita agak tekan-tekan. Lalu kita tuang peanut cheese pie-nya, peanut cheese mousse-nya. Lalu terakhir kita tuang rocher glaze-nya. Setelah ini kita masukkan ke freezer sebentar karena kita mau tuang strawberry confit-nya dan selesai dengan dekorasi. Ini kita sudah dinginkan dahulu untuk yang strawberry fraiser-nya. Lalu kita tuang strawberry confit-nya di atasnya. Oke, 4-in-1 dessert kita sudah jadi. Jadi kita tadi sudah membuat tiramisu, Fraiser strawberry, lalu ada choco oreo, lalu ada choco peanut pie. Oke Sobat Kitchen di rumah, sangat mudah kan? Tadi kita sudah membuat 4 macam dessert untuk menjadi satu 4-in-1 dessert box menggunakan produk premium, menggunakan Anchor.